Perhatian, PDKT online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, Sobat DC Ministry dimanapun berada. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kata Yesus dalam Yohanes 16 ayat 33. Mari setiap kita yang mendengar hari ini, taruhlah percayamu penuh kepada Tuhan, sebab apapun persoalan maupun pergumulanmu, bagi Yesus tidak ada yang sukar. Hanya Yesus, pribadi yang mampu memulihkan segala sesuatu di dalam hidup kita. Sebab itu saya mau mengundang kita semua untuk bernyanyi bersama lagu yang berjudul Kami Perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa buat setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh beribadah, memuji dan menyembah-Mu secara online pada hari ini. Ya Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sharing firman yang dibawakan oleh hamba-Mu. Berkatilah bibir hamba yang menyampaikan firman, demikian juga jamalah setiap hati daripada yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini, biar firman Tuhan boleh senantiasa bertumbuh dan berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita yang percaya dan berdoa katakan amin. Hari ini sharing firman yang akan saya bawakan mengambil tema bagaimana memulihkan kembali hubungan dengan Tuhan. Sobat DC Ministry yang dikasihi Tuhan, pernah nggak di antara kita yang mengalami ataupun merasakan kekosongan jiwa? Jiwa ini sepertinya merasa hampa. Nggak tentu apakah itu saat berada dalam masalah ataupun dalam kondisi yang sedang baik-baik saja, hati ini bisa merasa kosong ataupun hampa. Sudah mencoba untuk mengisi kekosongan itu dengan berbagai macam cara dan hal-hal yang menyenangkan, tapi tetap saja tidak membuahkan hasil. Merasa nyaman untuk sementara, iya. Namun kembali lagi merasa hamba setelah sekian waktu. Jika teman-teman yang mendengar PDKT online pada hari ini adalah salah satu dari yang saya sebutkan tadi,
Itu pertanda bahwa Anda, termasuk juga saya, tentunya butuh Tuhan. Bisa saja ada beberapa di antara kita yang mungkin sudah lama jauh dari Tuhan, sebab sejatinya tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa Tuhan. Hubungan yang menjauh atau terganggu inilah yang biasanya menjadi penyebab kekosongan di dalam jiwa kita. Hati kita ini sebenarnya memiliki sebuah tempat khusus yang hanya bisa diisi oleh seorang pribadi yang bernama Yesus. Namun seringkali, mungkin tanpa kita sadar, kita menyangkal hal tersebut. Kita merasa kalau kita tidak perlu Tuhan, malah ada yang beranggapan bahwa Tuhanlah yang membutuhkan kita. Kesibukan kita membuat kita sampai-sampai melupakan jam doa kita. Hingga tiba nanti bertemu dengan masalah, baru kita cepat-cepat datang sama Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Sobat DCA Ministry dimanapun berada, ingatkah bahwa hidup kita sesungguhnya hanyalah seperti uap? Yakobus 4 ayat 14 mengatakan demikian, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Kalau kita bisa ada sebagaimana kita ada hari ini, tentu tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Sebagian orang bisa saja belum menyadari ketergantungannya akan Tuhan, tapi waktu akan menjawab, di mana kita semua butuh Tuhan untuk tetap hidup. Kita butuh Dia untuk menjamin kesehatan kita. Kita butuh Dia untuk kesembuhan kita. Dan kita butuh Tuhan untuk banyak hal yang dimana hal-hal tersebut tidak bisa kita peroleh dari dunia ini. Bagi saya pribadi, satu hal yang jelas sekali tidak bisa kita temukan dalam dunia ini dan hanya ada pada Yesus adalah damai sejahtera. Sebuah kondisi hati yang tenang, bersukacita, bahkan bisa bersyukur sekalipun saat berada di tengah pergumulan. Sekalipun masalah kita tidak langsung selesai saat saya datang kepada Tuhan, namun Tuhan memberikan kita hati yang damai, serta kemampuan yang baru untuk menyelesaikan masalah tersebut, sehingga seberat apapun masalah yang kita hadapi, akan terasa menjadi ringan. Saya jadi teringat apa yang Yesus katakan dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nats ini layaknya sebuah undangan yang begitu manis dari Yesus ditujukan kepada semua kita yang sedang berletih lesu dan berbeban berat. Jadi satu hal yang hendak saya katakan pada sharing hari ini, mau sehebat apa atau sekuat apapun kita tidak bisa lepas dari Tuhan. Sebab itu saya rindu untuk membagikan beberapa tips bagaimana memulihkan kembali hubungan kita dengan Tuhan. Pesan hari ini secara khusus disampaikan bagi kita yang mungkin sudah menjauh dari Tuhan, namun rindu untuk mengalami pemulihan hubungan kembali dengan Dia. Dan buat teman-teman yang mendengar hari ini dan hubungannya dengan Tuhan baik-baik saja, tetap terus bersemangat ya, sebab Tuhan pasti selalu memperhatikanmu. Tips pertama untuk memulihkan kembali hubungan dengan Tuhan adalah dengan berfokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai yang pertama dan terutama dalam hidup kita. Hal ini sejalan dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 22 ayat 37-38. Firman Tuhan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dalam kita menjalani hidup, tentu kita sering dihadapkan pada pilihan antara Tuhan, keluarga, pekerjaan, ataupun pelayanan. Belum lagi ditambah dengan berbagai macam tawaran dunia yang sangat menggoda dan berpotensi membuat kita bisa kehilangan fokus kehidupan. Dalam hal ini, kita harus bisa memilih mana yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu. Dan itu sudah jelas bahwa setiap orang yang hidup bergantung kepada Tuhan pasti menempatkan Tuhan di tempat yang paling utama dalam hidupnya. Salah satu aplikasi yang bisa kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari, bagaimana kita berfokus pada menyenangkan hati Tuhan adalah dengan bertanya kepada diri kita, kalau aku melakukan hal ini atau hal itu, Tuhan disenangkan nggak ya? Simpelnya seperti itu. Tentu kita semua punya kepekaan, hal-hal mana saja yang Tuhan senang. Yang pasti kalau itu namanya dosa, nggak perlu ditanya lagi ya teman-teman, mana mungkin Tuhan senang akan perlakuan dosa. Kalau kita sudah berfokus pada melakukan apa saja yang menyenangkan hati Tuhan, percayalah apapun yang kita kerjakan kelak pasti akan diberkati. Bukankah Yesus sendiri yang berkata dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berikutnya, tips kedua bagaimana memulihkan hubungan dengan Tuhan dimulai dengan konsisten dalam ketaatan alias jangan maju mundur di dalam Tuhan. Ada atau tidak ada perubahan, taburlah terus ketaatan kepada Tuhan.
Orang yang maju mundur dalam Tuhan itu nanti biasanya nggak sampai-sampai kepada tujuan. Gimana mau sampai, hari ini maju, besok mundur lagi. Begitu aja terus, akhirnya tidak menerima penggenapan janji Tuhan, karena ia terus-menerus mengulur-ngulur waktu. Orang yang demikian mirip juga dengan orang yang suka mengumbar janji, dan Tuhan tidak suka dengan orang yang seperti ini. Lebih baik jangan berjanji daripada tidak menepatinya. Jangankan Tuhan, manusia pun tidak suka dengan yang model begituan. Mana ada manusia yang suka dengan orang yang dikit-dikit janji, tapi ujungnya lupa sama janjinya. Sebagai contoh, saat seseorang berbuat dosa, lalu hari ini dia berdoa, minta ampun sama Tuhan, berkata, Tuhan, aku janji, besok-besok aku nggak mau berbuat dosa lagi. Sebentar dia taat, minggu depan atau bulan depan jatuh lagi dalam dosa yang sama, alias dosa yang itu-itu lagi. Itu kan sama aja namanya dengan mengumbar janji kepada Tuhan. Kalau kita mau bertobat, bertobatlah dengan sungguh-sungguh, dengan rendah hati, mohon ampun pada Tuhan, lalu berubah. Nanti biar waktu yang menyembuhkan. Orang yang bertobat adalah orang yang taat kepada Allah dan berubah 180 derajat hidupnya ke arah yang lebih baik. Sekalipun terkadang harus berhadapan dengan konsekuensi akibat kesalahan yang pernah dia perbuat. Bersandarlah pada Tuhan agar diberi kekuatan untuk melewati setiap proses yang berat sekalipun. Tips ketiga bagaimana memulihkan hidup dengan Tuhan adalah tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Orang yang mengasihi dan bergantung pada Tuhan sudah tentu tidak berhitungan dengannya. Sebagai contoh, di dalam pelayanan pun motif orang bisa berbeda-beda. Ada yang melayani dengan tulus hati karena menyadari betapa besar anugerah Tuhan dalam hidupnya. Namun ada juga yang melayani Tuhan dengan motif biar dipandang oleh orang lain. Dan ada juga berbagai macam motif lainnya. Hal ini saya sampaikan tentu bukan bermaksud untuk menghakimi, tapi sebagai alat introspeksi bagi diri setiap kita, termasuk saya tentunya. Sebab sejatinya pelayanan kepada Tuhan itu haruslah didasari pada kasih dan pengorbanan, bukan pada embel-embel ingin ini maupun itu. Sebuah motivasi yang salah di awal akan cenderung membuat kecewa pada akhirnya. Apalagi saat apa yang mereka inginkan tidak sesuai dengan harapan, alhasil orang tersebut bisa-bisa nantinya mundur dari pelayanan. Mari kita kembali mengingat sejenak cerita tentang perumpamaan anak yang hilang dalam Lukas 15 ayat 11-32 yang nanti teman-teman bisa baca di rumah. Di situ diceritakan bagaimana si sulung mulai perhitungan dalam melayani ayahnya. Ayat ke-29 dituliskan bahwa si sulung berkata kepada ayahnya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ternyata si sulung punya motif di balik pelayanannya selama bertahun-tahun itu. Bukan berdasar pada kasih dan sayang, melainkan karena ada hal lain yang ia kejar. Di mana ketika hal yang diharapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan, ia kemudian protes kepada bapaknya. Itulah sebabnya di dalam memulihkan hubungan kembali dengan Tuhan, kita jangan jadi orang yang dikit-dikit perhitungan. Sudah melayani lalu menuntut Tuhan untuk memberkati kita. Kita melayani Tuhan karena ia terlebih dahulu mengasihi kita. Kalau kita pikir-pikir kembali, bila saja Tuhan hitung-hitungan dengan kita, maka siapakah dari kita yang sanggup membayar oksigen yang kita hirup untuk bernafas setiap harinya? Tuhan bisa melakukan itu, tetapi Dia tidak mau melakukannya. Sebab itu marilah kita tidak hitung-hitungan dengan Tuhan dalam melayani Dia. Di dalam berdoa, dalam baca firman-Nya, dalam menabur di pelayanan pekerjaannya, dan di dalam melayani sesama kita. Jadi saya ulangi kembali, ada 3 tips bagaimana memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Yang pertama, berfokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Tips kedua, konsisten dalam ketaatan pada Tuhan. Dan tips terakhir, tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Saya berdoa kiranya dengan mengaplikasikan 3 tips tadi, semua hubungan kita yang mungkin telah renggang dengan Tuhan bisa pulih kembali. Semua kan indah pada waktunya. Demikian sharing hari ini dan Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini dengan doa, mari kita bersama bernyanyi lagu yang berjudul Ku Persembahkan Hidupku. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesal
suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sharing firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, membuat kami mengingat kembali bahwa semua kami Tuhan tanpa terkecuali membutuhkan Tuhan di dalam hidup kami. Buat teman-teman kami yang hari-hari ini sudah mulai menjauh daripada-Mu ya Tuhan, kami hari ini berdoa dan bersepakat, kami mau kembali mendekat kepada Tuhan, karena hanya dalam hadirat Tuhan kami beroleh rasa kedamaian dan ketenangan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara, kerabat maupun teman kami yang hari ini berletih lesu dan beban berat. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa memberi kelegaan kepada mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama angkat tangan kita dan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.